Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melanie Aurelia, nomor absen 19, kelas 11-9. Saya di sini akan menjelaskan mengenai Perang Dunia I dan berdasarkan Front Timur. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian dari Perang Dunia I. Perang Dunia I adalah perang yang terjadi dari 28 Juli 1914 sampai dengan 11 November 1918. Perang ini meletus dengan melibatkan dua kekuatan besar di dunia, dengan melibatkan dua aliansi yang saling bertentangan, yaitu blok sekutu, antara lain Britania Raya, Prancis, dan Rusia, dengan blok sentral yaitu Prancis, Austria, Hungaria, dan Italia. Nah, selanjutnya ada penyebab umum. Penyebab umum Perang Dunia I yaitu pertentangan antara negara di Eropa. Pertentangan Inggris dan Prancis karena keinginan Prancis membalas kekalahannya dalam perang tahun 1871. Kekalahan Prancis itu berujung pada aneksasi wilayah strategis oleh Kekaisaran Jerman. Wilayah ini kaya akan sumber daya alam. Kekalahan tersebut menciptakan rasa dendam di Prancis yang merasa kehilangan kehormatan dan martabat sebagai kekuatan besar di Eropa. Jerman, di sisi lain, merasa posisinya di Eropa terancam oleh keinginan Prancis untuk merebut kembali Alsace-Lorraine. Yang kedua, ada pertentangan Rusia-Hungaria dengan Rusia, yaitu pertentangan Austria dengan Austria-Hungaria. Yang kedua yaitu pertentangan Austria-Hungaria dengan Rusia memperebutkan daerah Balkan atau daerah yang paling kaya. Nah, wilayah Balkan adalah daerah yang strategis karena menjadi pintu gerbang antara Eropa dan Timur Tengah, kaya sumber daya, serta jalur perdagangan penting. Selain itu, Balkan dihuni oleh bangsa-bangsa Slavia yang memiliki hubungan budaya dan agama dengan Rusia. Austria-Hungaria ingin menguasai Balkan untuk memperluas pengaruhnya dan mencegah munculnya gerakan nasionalisme Slavia yang dapat memecah belah kekaisarannya. Nah, yang kedua itu ada politik mencari kawan atau alliance politik. Nah, pada tahun 1882 didirikan Triple Alliance, yaitu Jerman, Austria, Hungaria, dan Italia. Nah, politik mencari kawan membagi Eropa menjadi dua blok besar, sehingga ketegangan meningkat. Aliansi ini bukan hanya defensif, tetapi juga membuat perang besar lebih mungkin terjadi. Ketika satu negara terlibat konflik, sekutunya juga akan ikut terlibat. Berbagai negara di daerah Eropa dan sekitarnya berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas persenjataan tempur karena rasa kecurigaan terhadap negara lain akan adanya serangan dari luar. Nah, pada awal abad ke-20, banyak negara Eropa percaya bahwa kekuatan
Militer adalah simbol kejayaan nasional dan alat untuk mempertahankan kepentingan nasional. Negara-negara yang tergabung dalam aliansi merasa harus memperkuat militer mereka untuk menghadapi potensi serangan dari pihak lawan. Beberapa ada bentuk perlombaan senjata, yaitu 1. Peningkatan angkatan darat. 2. Perlombaan angkatan laut. 3. Pengembangan teknologi baru. Perlombaan senjata ini meningkatkan ketegangan antar negara dan membuat perang menjadi lebih destruktif. Negara-negara merasa wajib menunjukkan kekuatan militer mereka, yang pada akhirnya mempercepat pecahnya Perang Dunia I. Selanjutnya yaitu ada penyebab khusus Perang Dunia I. Yang pertama, terbunuhnya putra mahkota Austria Franz Ferdinand dan istrinya Sophie di Sarajevo. Putra mahkota dibunuh oleh Gavrilo Princip yang merupakan anggota kelompok Serbia. Insiden ini menjadi pemicu langsung perang. Namun ada juga faktor latar belakang yang memengaruhinya. Nah, pembunuhan Franz Ferdinand itu awalnya Franz Ferdinand mengunjungi Sarajevo, wilayah Bosnia yang merupakan bagian dari Kekaisaran Austria-Hungaria. Namun juga diinginkan oleh Serbia. Gavrilo Princip, anggota kelompok nasionalis Black Hand, menembaknya karena ketegangan etnis dan politik. Serbia mendukung gerakan nasionalisme Slavia untuk memisahkan Bosnia dari Austria-Hungaria dan menyatukan dengan Serbia. Yang kedua, deklarasi perang pihak sentral, yaitu pada tanggal 1 Agustus 1914, sekutu Austria, yaitu Jerman, menyatakan perang terhadap Rusia, dan pada tanggal 4 Agustus 1914, Jerman menyatakan perang terhadap Prancis dan Inggris. Pada tanggal 1 Agustus 1914 itu kan Jerman menyatakan perang terhadap Rusia karena mobilisasi tentara Rusia untuk mendukung Serbia itu dianggap sebagai ancaman langsung. Nah, peristiwa ini itu membuka konflik di front timur antara dua kekuatan besar. Sedangkan pada tanggal 4 Agustus 1914, Inggris menyatakan perang terhadap Jerman setelah Jerman menyerang Belgia, melanggar netralitas yang dijamin dalam Traktat London tahun 1839. Langkah ini membawa Inggris ke dalam perang dan memperluas konflik ke front barat, yang menjadikannya perang global. Yang ketiga yaitu Ultimatum Harshburg. Ultimatum Harshburg adalah ultimatum yang diberikan Austria kepada Serbia agar menyerahkan pembunuhnya dalam waktu dekat, tetapi tidak digubris oleh Serbia. Akibatnya Austria mengumumkan perang terhadap Serbia pada tanggal 28 Juli 1914. Ultimatum tersebut berisi tuntutan keras yang hampir tidak mungkin dipenuhi oleh Serbia. Serbia menolak beberapa poin penting dari ultimatum. Selanjutnya yaitu adalah Front Timur. Front Timur yaitu antara Rusia melawan Austria-Hungaria dan Prusia Timur. Keterlibatan Rusia dalam perang berakhir dengan ditandatangani perjanjian Brest-Litovsk antara Partai Bolshevik atau penguasa baru Rusia yang sejak awal menentang perang, dan Jerman pada Maret 1918. Sebagaimana telah kita ketahui, pasca penggulingan rezim Tsar Nicholas
kedua yaitu dinasti Romanov pada Februari sebelumnya. Rusia berada di bawah pemerintahan sementara yang beranggotakan anggota parlemen Duma. Namun, karena kecewa dengan kinerja pemerintahan sementara, Partai Bolshevik dengan kaum Sovietnya kemudian mengambil alih kekuasaan dengan cara kekerasan dari pemerintahan sementara dalam apa yang disebut Revolusi Oktober 1917. Para pemimpin Bolshevik inilah yang memprakarsai perjanjian Brest-Litovsk dengan Jerman tersebut. Sekarang Brest-Litovsk menjadi bagian dari wilayah negara Belarusia. Rusia memulai Perang Dunia I dengan menyerang Rusia Timur dan Austria-Hungaria, tetapi mengalami kekalahan besar dan kehilangan wilayah seperti Polandia, Belarus, dan Baltik pada 1915. Meski melemah, serangan Brusilov pada 1916 menjadi kemenangan besar bagi Entente, meskipun Rusia juga menderita kerugian besar. Kekurangan pangan memicu revolusi Februari 1917. Setelah revolusi Oktober, Bolshevik mengambil alih dan menarik Rusia dari perang melalui perjanjian Brest-Litovsk pada Maret 19. Nah, terbitlah yaitu Front Timur tadi. Selanjutnya, dampak politik Perang Dunia I. Yang pertama, tenggelamnya 4 kekaisaran besar di Eropa menjadi negara-negara republik, yaitu Jerman, Austria-Hungaria, Rusia, dan Turki. Yang kedua, lahirnya paham fasis di Italia, Nazi di Jerman, nasionalisme di Turki, militer di Jepang, komunis di Rusia. Yang ketiga, lahirnya Liga Bangsa-Bangsa atau LBB yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat. Kemudian, dampak ekonomi. Dampak ekonomi dari Perang Dunia I yaitu yang pertama, hancurnya sarana fisik dan non-fisik. Kedua, hancurnya pusat-pusat industri di Eropa. Dan yang ketiga, terjadi pengangguran massal di Eropa. Yang ketiga, dampak sosial. Dampak sosial Perang Dunia I yaitu negara-negara Eropa banyak kehilangan pemuda. Yang kedua, Perang Dunia I yang berlangsung 4 tahun telah menelan banyak korban, yaitu tewas, luka-luka, ditahan, bahkan hilang. Yang ketiga, dibentuknya League of Nations atau Liga-Liga Bangsa pada tahun 1919. Nah, dampak dari Perang Dunia I yaitu 1. Perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles yaitu antara pihak sekutu dengan Jerman. Nah, Jerman kehilangan semua tanah jajahannya yang diambil oleh Inggris, Prancis, dan Jepang. Kemudian Danzig dan sekitarnya menjadi kota merdeka di bawah Liga Bangsa-Bangsa. Yang kedua, perjanjian Este Jerman, yaitu pada 10 November 1919 antara pihak sekutu dengan Austria. Austria harus menyerahkan daerah Tirol Selatan, Istria kepada Italia, dan Bohemia Moravia kepada Cekoslowakia. Kemudian tidak diperkenankan adanya gabungan Jerman-Austria. Yang ketiga yaitu ada perjanjian Sevres pada tanggal 20 Agustus 1920. Nah, antara pihak sekutu dengan Turki. Daerah Turki diperkecil dan hanya tinggal di kota. Yang kedua, Armenia diberi status merdeka. Yang keempat itu ada perjanjian Neville.
pada tanggal 27 November 1919 antara pihak sekutu dan Bulgaria. Itu isinya Bulgaria menyerahkan daerah pantai Aegea kepada Yunani. Yang kelima, Perjanjian Trianon pada tanggal 4 Juni 1920 antara pihak sekutu dengan Hungaria yang isinya: 1. Daerah Hungaria diperkecil. 2. Keluarga Habsburg tidak boleh menjadi raja di Austria-Hungaria. Sekian video penjelasan dari saya mengenai Perang Dunia I dan Front Timur. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.